Mari saudara, saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca ya ayat ini secara bertanggapan. Ayat 1 saya bacakan, ayat 2 Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, saya beri tema, ya ini memang tentang pokok anggur yang benar, tapi dari ayat terakhir ya, kamu adalah muridku. Ya, sehingga saya kasih tema menjadi murid yang sejati. Bagaimana kita harus menjadi murid yang sejati? Ya, seperti pohon anggur yang dijelaskan oleh Yesus di dalam bagian ini. Nah, saudara, tadi di dalam ayat yang pertama disebutkan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah ya pengusahanya. Mengapa Yesus memakai gambaran pokok anggur ini? Nah, saudara, kalau kita lihat ya gambar yang saya berikan ini, disebutkan pokok anggur yang berbuah lebat. Memang tulisan di bawah mungkin agak enggak seberapa jelas, tapi ini gambaran di Israel ya. Dikatakan land ya, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya, bahkan tanah yang subur yang juga tentunya menghasilkan pokok anggur. Ya, mungkin kita enggak pernah melihat ya buah anggur seperti itu. Pernah lihat enggak? Ya, di Indonesia kalau nanam pohon anggur bisa berbuah aja sudah senang ya. Kalau buahnya manis lebih senang lagi tentunya. Kalau besar lebih senang lagi. Tapi ini gambaran ya pohon anggur di Israel. Nah, saudara, kalau kita tahu Israel itu secara geografis adalah daerah yang memang kering. Di sana banyak gurun pasir kalau kita tahu ya, padang gurun. Juga tanah yang berkapur. Ya, berkapur karena apa ya? Istilahnya banyak juga tentunya batu marmer dan sebagainya yang sempat saya ya kita yang pernah lihat ke sana tahu ya. Jadi memang tanah yang sebetulnya secara apa? Geografis rasanya sulit untuk bisa menghasilkan buah anggur yang digambarkan seperti gambaran tadi. Karena apa? Karena kondisi tanahnya yang memang dan juga cuaca dan kondisi yang itu. Tapi Tuhan justru memberkati mereka. Sehingga mereka memiliki hasil yang luar biasa. Pohon anggur dikatakan hasilnya sangat luar biasa sekali. Berbuah lebat sehingga kemudian gambaran tentang anggur yang berbuah lebat ini dipakai untuk menjadi sarana mengajar bagi murid-muridnya. Ya, kalau kita di sini misalnya pakai gambaran pohon anggur untuk perumpamaan, wah kita mungkin akan katakan ya, kita mungkin pernah menanam anggur sulit tumbuh, sulit berbuah, lalu bagaimana digambarkan, wah itu hidup berkelimpahan dan sebagainya. Tapi kalau di sana memang sungguh-sungguh hidup berkelimpahan dengan anggur yang luar biasa, yang memang kemudian diperas dan dijadikan minuman.
Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi seperti yang digambarkan, kalau kita ingin memiliki kebun anggur dan ingin mendapatkan kebun anggur yang berhasil, maka ada dua hal sesuai dengan perumpamaan ini yang juga ada dalam perumpamaan ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mencari bibit anggur yang benar dan terbaik. Ya. Jadi bibit anggur yang benar dan yang baik, bahkan terbaik. Ya, sering saya katakan bibit anggur yang benar-benar baik. Saya ingat ada teman, dia punya tanah yang cukup luas, dia ingin tanemin pohon alpukat. Ya, dia kemudian cari bibit, wah ini bibitnya bagus ini, pohon alpukat ini. Wah, langsung dia beli, nggak tahu saya beli berapa, cukup banyak, ditanamlah pohon alpukat itu. Setelah ditunggu satu masa berbuah, ternyata buahnya nggak sebagus yang diceritakan, saudara. Ya sehingga akhirnya menunggu 3 tahun, mungkin 2-3 tahun, berbuah ternyata hasilnya nggak memuaskan. Ya sehingga pada saat yang seperti itu dia kemudian mencoba bibit lain. Ya dikenalkan bibit import dari Australia katanya. Ya dia tanam satu pohon dulu, sampai kemudian wah ini pohon ini tambah besar berbuah dan ternyata bibitnya bagus. Baru kemudian dia beli bibit yang dari Australia ini, semua pohon alpukatnya ditebang, diganti dengan pohon yang baru ini. Jadi memang untuk bisa menanam dan berhasil dengan baik, ya perlu cari bibit yang baik. Nah ternyata bibit yang baik saja nggak cukup. Karena apa? Perlu juga mengelola dan merawat kebun itu dengan baik. Jadi kalau bibit yang baik dikelola dengan baik, baru kemudian bisa berhasil untuk menghasilkan ya buah yang lebat yang bagus. Dan di dalam di dalam perumpamaan ataupun juga dalam pengajaran ini, Yesus menegaskan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan yang mengelola kebun anggur adalah Bapa di surga. Ya, sepertinya ini menjadi sebuah jaminan. Kalau Yesus menjadi pokok anggur yang benar dan kemudian Allah yang mengelola atau merawat pengusaha kebun anggur itu, maka dijamin pasti akan berhasil. Karena itu dikatakan dia akan berbuah apa? Lebat. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara kalau kita mau melihat ya gambaran ya dari pokok anggur yang benar ini, dikatakan bahwa seperti ya hidup kita manusia itu digambarkan seperti pohon anggur. Ya, digambarkan seperti pohon anggur di mana dikatakan ya pohon anggur itu ada batang utama. Ya, batang utama yang ditanam, kemudian batang utama ini bertumbuh dan kemudian ada ranting-ranting. Ya, ranting-ranting yang keluar dari batang utama ini. Tapi batang utama ini tetap terus bertumbuh. Dia akan pergi kemana saja. Tapi yang jelas semua ranting yang muncul dari batang utama ini pasti akan hidup dan pasti akan bisa berbuah, kira-kira begitu. Nah kita ini digambarkan, kalau tadi pokok anggur digambarkan adalah Tuhan Yesus. Ya sebagai pokok anggur, batang utamanya. Maka kita digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Yang memang bergantung atau menempel pada pokok anggur itu. Sehingga seperti dikatakan, kita tahu pohon anggur adalah pohon yang merambat. Ya, dia akan tumbuh dan kemana saja dia pergi, dia membuat cabang ranting dan ranting itu pasti akan bisa berbuah sejauh ranting itu tetap menempel atau ada di dalam pokok anggur atau batang utama tadi. Sehingga ini adalah gambaran relasi ya yang diberikan antara orang percaya dengan Kristus. Ya, nah pelajaran apa yang kita bisa dapat dari pokok anggur yang benar ini? Yang pertama dijelaskan tentang hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Nah itu kita bisa lihat di dalam Yohanes ya 15 ayat 1 sampai 5 ini keliru ketiknya ya, bukan 16 tapi 15. Tadi sudah kita baca ayat 1 sampai 5. Nah saudara, tadi digambarkan bahwa relasi kita dengan Kristus disamakan dengan pohon anggur.
Dikatakan ranting tidak dapat memiliki hidup sendiri atau tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ya, mungkin ranting ini sudah hidup, kemudian sudah berbunga, berbuah banyak dan sebagainya, menjadi sombong. Ya, aku sudah hidup, sudah berbuah, sudah berhasil. Aku nggak perlu lagi pokok anggur. Tidak mungkin ranting bisa lepas dari pokok anggur, apalagi bisa berbuah. Begitu dia terlepas dari pokok anggur, buah akan menjadi kering, akan busuk dan akan rusak. Ya, kita manusia juga dikatakan tidak mungkin bisa hidup dengan kekuatan, dengan kemampuan kita. Bahkan kita tidak mungkin bisa memiliki buah-buah kehidupan, menjadi berkat dan sebagainya, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Sehingga memang relasi kita dengan Kristus inilah yang tentunya membawa hasil, membawa berkat. Ya, jadi kalau orang lain dituntut berbuat baik supaya hidup berkenan kepada Allah, kepada Kristus, kita dituntut berbuah. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Terikat, menempel kokoh dan kuat di dalam Kristus. Sehingga oleh karena kita ada di dalam Kristus, maka kita diminta untuk bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata. Saudara, juga digambarkan ya di dalam hidup yang berbuah tadi. Sama seperti pokok anggur, ya di mana kalau pohon anggur, ya pengelolanya dikatakan pengelola yang baik. Kalau dia lihat ada pohon anggur, kemudian ada carang yang tidak berbuah, batang yang tidak berbuah, atau batang yang tidak berbuah tapi kelihatan enggak sehat, maka dia akan bersihkan ya batang-batang atau ranting yang ya tidak sehat, yang kering, yang tidak baik dan sebagainya, semua dibersihkan. Ya, supaya apa? Supaya dengan demikian mereka bisa memiliki hidup yang baik, yang sehat. Ini hidupnya akan yang baik sekali. Nah, saudara, di SCT Aletheia, ya kita punya pohon lengkeng. Pohon lengkeng itu persis di depan dulu kantornya SCT Aletheia, besar sekali. Waktu saya pertama kali datang, saya bingung dengan apa? Dengan tukang kebunnya. Karena begitu pohon lengkeng ini berbunga, terus mulai kelihatan buahnya, semua daun-daunnya itu dipotong semua, dikurangin. Daun-daunnya dikurangin sehingga yang disisakan ya yang ada bunga, ada buah, ada daun sedikit. Terus semua kulit batangnya dikerok semua ya dengan pisau, dengan arit begitu dikerok semua sampai kelihatan merah-merahnya. Saya katakan ini enggak betul. Daun itu kan tempat proses apa? Asimilasi ya. Mulailah ilmu tumbuh-tumbuhan dulu muncul. Tempat masak. Supaya apa? Supaya bisa memberikan makanan. Lah sekarang kalau diambil kan buahnya gimana bisa besar? Pak, ini biasanya di kampung begitu, Pak. Gitu, di desa begitu. Ya sudah, saya diamkan, memang betul saudara. Setelah itu buahnya besar, terus dibungkus supaya enggak dimakan codot. Dan memang setelah dibuka hasilnya buahnya besar dan bagus. Ya, kadang-kadang kita tidak terpikir dengan teori-teori yang sudah dibaca, yang pernah dipelajari, tapi orang-orang ini taunya hanya begitu. Biasanya begitu, memang kalau sudah banyak itu daunnya dikurangi, kalau perlu dihabiskan sehingga supaya semua mungkin ya, makanan yang diambil dari tanah itu dipusatkan untuk membuat buahnya menjadi besar. Dan itu kira-kira juga gambaran bagaimana pohon anggur akan dibersihkan supaya apa? Buahnya ini lebat dan buahnya ini menjadi bagus. Saat Tuhan membersihkan kehidupan kita, ya mungkin ada carang-carang yang tidak berguna, yang kering, yang akan menghalangi untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan atau berjalan dalam firman-Nya. Maka Tuhan akan memproses mungkin, membersihkan kita, mengingatkan kita, baik itu melalui firman-Nya, melalui teguran, peringatan, melalui segala kejadian yang ada. Supaya apa? Bukan supaya kita jauh dari Tuhan, tapi justru supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berpegang teguh, menempel di dalam pokok anggur itu supaya enggak lepas, sehingga kita tetap bisa hidup secara rohani. Dan dibersihkan ya, supaya apa? Supaya bisa berbuah lebat. Supaya bisa memiliki hidup yang jauh lebih baik lagi.
Dan kita bersyukur ya karena Allah mengasihi kita dan terus menopang kita untuk kita bisa bertumbuh. Ya kadang saya katakan ya ada orang tua yang marah kepada anaknya. Kadang anaknya nakal dihukum suruh berdiri di pojokan. Zaman saya dulu cerita ini, saya juga termasuk anak yang nakal dulu ya. Jadi kaki saya ini sering biru-biru. Mama saya kalau mukul saya pakai apa? Pakai kemucing, ya. Pakai kemucing, waduh biru sakit. Papa saya nggak pakai kemucing, pakai yang lebih kecil, lidi, tapi perih. Ya, saudara, kenapa mereka melakukan itu? Apakah mereka membenci saya? Tentunya tidak. Justru karena mengasihi, maka dikatakan dalam kitab Amsal, Tuhan itu menghajar. Kenapa? Mengasihi. Supaya apa? Supaya mereka bisa, atau orang-orang yang diajarnya ini bisa menjadi lebih baik. Kalau dibiarkan saja, ya mungkin nggak seperti saya hari ini kira-kira begitu ya. Karena justru proses pendidikan dan pengajaran yang ada itu, kita dibentuk, kita dipimpin, dituntun, supaya kita menjadi seorang yang baik, berguna, dan juga berhasil memuliakan Allah. Yang kedua saudara, kalau tadi hidup yang berbuah, maka kedua ini hidup di luar Kristus. Ya hidup di luar Kristus. Yohanes 15 ayat 6. Ya digambarkan tadi seperti pokok anggur ya. Ada carang-carang yang kering, yaitu pengelola kebun anggur, dia pakai gunting, dilihat carang atau ranting yang kering dipotong, dibuang, dibersihkan. Ya, jadi mereka yang boleh dikatakan tidak ya menunjukkan hasil atau carang itu kering pasti akan dipotong, dibuang. Ngeranting yang tidak berbuah itu seperti ranting yang kering, sehingga dipotong dan dibuang. Apa sebabnya? Karena meskipun ranting-ranting hidup, tapi mereka tidak mendapatkan makanan atau tidak mendapatkan istilahnya ya sari-sari makanan dari apa? Dari pokok anggur atau dari batang itu. Sehingga oleh karena ada masalah di dalam relasi ini, akhirnya ranting-ranting ini menjadi kering. Menjadi kering dan tidak berbuah. Sehingga oleh pengelola kebun anggur, pohon anggur, maka ranting ini akan dipotong dan dibuang. Dan ini gambaran tentunya orang-orang yang hidup di luar Kristus. Ya, sering dikatakan saudara, banyak orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Mereka ke gereja, mereka setia beribadah, setia melakukan banyak hal. Tapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Mereka hanya mungkin dalam kehidupan itu ikut-ikutan saja, tidak mempunyai relasi pribadi dengan Kristus. Ya, mungkin mereka ke gereja karena ikut pacarnya, ya, atau mereka ke gereja karena ikut teman, atau mungkin diajak oleh bosnya sehingga sungkan dan sebagainya, sehingga orangnya ada di gereja tapi mereka tidak punya relasi dengan Kristus. Relasinya adalah dengan orang lain. Ke gereja setia karena orang lain, bukan karena Kristus. Sehingga ada penafsir yang mengatakan orang itu adalah seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot memang ada di dalam tim murid Yesus. Tapi kalau murid Yesus yang lain punya relasi, hubungan yang dekat dengan Yesus, yang karib dengan Yesus. Tapi Yudas Iskariot tidak. Dia hanya bergabung, ikut untuk, ya nggak tahu tujuan apa, tapi dikatakan sering dia tidak jujur dalam keuangan dan sebagainya. Ya sering mengambil uang atau kas pelayanan yang dimiliki mereka dan sebagainya. Dicatat di dalam beberapa catatan Alkitab, bahkan terakhir dia justru apa? Menjual Yesus ya dengan 30 keping perak untuk keuntungan sendiri. Nah, saya pernah ditanya saudara, ya Yudas itu menjual Yesus. Sehingga Yesus kemudian ditangkap para imam dan prajurit ya Roma sehingga disalibkan. Berarti Yudas berjasa.
Kalau Yudas nggak menjual Yesus, ya pasti Yesus nggak disalibkan, kita sekarang nggak selamat. Saya katakan salah. Yudas itu siapa dan Yesus siapa? Saudara, kalau saya punya anak saya jual, boleh nggak? Orang memang bisa berkata tergantung ya, boleh atau tidak. Tapi orang akan katakan, ya lebih baik lah ya, dijual tapi ke saudara atau apa, saya dapat duit kira-kira gitu, untuk memelihara anak yang lain kira-kira kan gitu. Ya anaknya sudah terlalu banyak dijual kira-kira. Ya walaupun nggak bilang dijual ya, dikasihkan saudaranya kemudian bantu keuangan untuk itu. Orang masih katakan apa? Ya memang itu masih lebih baik supaya anak itu nanti terpelihara dengan baik dan sebagainya. Dan orang berkata apa? Saya memang punya hak walaupun salah secara hukum, betul enggak? Tapi kalau anaknya saudara, saya ambil, saya jual lah, itu urusannya dengan polisi kriminal kan gitu. Nah sekarang Yesus itu siapa? Apanya Yudas? Anaknya bukan, pegawainya bukan, budaknya bukan, lu kok dijual? Ya, nah sebetulnya saya katakan Yudas tidak menjual Yesus. Tapi apa yang Yudas jual? Dia menjual informasi di mana Yesus bisa ditangkap tanpa membuat keributan. Ya, sehingga pada saat ya biasanya Yesus ke Getsemani, ke tempat pemerahan minyak zaitun, Yudas tahu tempat itu kalau malam, sehingga dia kemudian menunjukkan kepada prajurit bahwa Yesus ada di sana, kamu ke sana saja. Yesus ditangkap dalam kondisi memang tidak keramaian. Seandainya Yudas gak memberi informasi, bagaimana prajurit atau ya tentara bait Allah bisa nangkap Yesus di mana saja. Karena Yesus bukan bersembunyi, dia masih mengajar, dia keliling, dia kemana, bisa saja ditangkap di mana saja. Dan kalau prajurit Roma yang menangkap, orang-orang Yahudi gak ada yang berani melawan karena kekuatan senjata dan sebagainya. Jadi Yudas enggak berjasa. Dia hanya menunjukkan informasi tempat di mana Yesus ada. Dan kemudian ya dia dapat 30 keping perak dan dia menyesali perbuatan itu, tapi penyesalannya itu tidak membuat dia bertobat. Beda dengan Petrus yang menyangkal Yesus, menangis dan bertobat. Thomas yang ragu-ragu, yang akhirnya berlutut di depan Yesus dan berkata, engkau adalah guru dan Allahku. Yudas justru pergi dan dia mengandung diri karena apa? Relasi dan kesungguhan orang di dalam mengikut Yesus. Ketiga, saudara, hidup di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 1, ya tadi hidup dalam Kristus itu Yohanes 15 ayat 7 dan 8 ya. Ayat 7 dan 8, tapi memang saya kutip ayat pasal 15 ayat 1 dulu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah ini saudara, pernyataan akulah pokok anggur yang benar ini termasuk dalam pernyataan yang disebut mesianik. Ya, Yesus sebagai juru selamat, dia menegaskan. Dan di dalam Injil Yohanes ada 7 pernyataan akulah. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah gembala yang baik, akulah ya ada 7 ya pintu, akulah roti hidup. Dan salah satu adalah akulah pokok anggur yang benar. Nah ini sebetulnya hendak menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ya, dalam konteks memang dia juru selamat satu-satunya. Nah di dalam bahasa Yunaninya sedikit mengerti ya, dipakai kata ego eimi. Ego itu I dalam bahasa Inggris saya, emi itu I am. Jadi ini adalah pengulangan yang menguatkan. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara literal harusnya akulah pokok anggur yang benar. Dan kalau dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah gembala yang baik, berarti apa? Menekankan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Jadi memang gambaran pokok anggur yang benar ini menjadi gambaran satu-satunya untuk kehidupan kita dan untuk relasi kita dengan Kristus. Dan kalau itu terjadi, maka dikatakan tadi bahwa kita adalah murid-murid Kristus, bahkan kita akan berbuah lebat. Saudara, sebagai murid-murid Kristus, ya ayat ke-8 tadi bagian akhir,
Kalau engkau berbuah banyak, berbuah lebat, maka engkau akan memuliakan Allah dan engkau akan disebut murid-muridku. Sebagai murid-murid Kristus, kita diminta pertama hidup di dalam Dia. Ya, hidup di dalam aku, dikatakan demikian. Dalam arti memiliki relasi yang dekat, yang karib dengan Kristus. Bagaimana kita bisa membangun relasi yang dekat dengan Kristus? Melalui kita membaca Alkitab. Setiap pagi mungkin membaca Alkitab dan kemudian berdoa. Tadi saya lihat ya, tiap pagi ada kiriman WA, ya renungan atau rekaman saya, belum tahu ya. Tapi paling tidak menyapa jemaat supaya jemaat diingatkan kembali untuk memulai kehidupan setiap hari dengan berdoa dan baca Alkitab. Dan itu ya salah satu ciri daripada tinggal di dalam Dia, memiliki relasi yang karib dekat dengan Dia di dalam kehidupannya. Dan kemudian dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Dalam arti apa? Kita memiliki hidup yang dituntun oleh firman Allah. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Sehingga hidup kita adalah hidup yang benar, sesuai dengan apa yang firman Allah tegaskan di dalam kehidupan kita. Dikatakan kemudian mintalah apa saja. Ya, dalam arti saudara, mintalah apa saja dimaksudkan di sini adalah supaya kita bersandar kepada Allah melalui doa-doa kita. Kita hidup bukan bersandar pada kekuatan dan kemampuan kita, tapi bersandar kepada Allah di dalam doa dan kita bisa meminta apa saja. Ya. Tentunya ya Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan memberikan ya tentunya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita seringkali minta, ditanya mau minta apa, kita minta apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang kita butuhkan, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sering pakai contoh saudara. Kalau saya ditanya berdoa, kamu ingin apa? Cornelius, kamu ingin apa? Ya sederhana saja saya berpikir iya. Saya ini kan pelayanan saya sibuk ke sana kemari. Ya di sana di sini, ya naik mobil, kadang naik ya kendaraan umum, pesawat atau kereta atau bis atau apa dulu ya. Nah kan capek. Terus saya katakan Tuhan, saya sibuk, banyak pelayanan saya mau minta pesawat pribadi. Keinginan saya ya, supaya nah ini apalagi Kediri dari sini tempatnya agak luas, mungkin nggak tahu bisa mendarat nggak. Ya, itu keinginan saya. Boleh nggak saya punya keinginan gitu? Boleh ya. Masa orang pengen yang lain boleh pesawat pribadi, masa saya nggak boleh? Cuma itu kebutuhan saya atau bukan? Ya, saya katakan Tuhan Yesus, ya apa Yesus akan menjawab, Cornelius, kamu itu harusnya bersyukur, kamu enak sudah. Kemana-mana kamu naik kijang. Saya dulu kemana-mana naik keledai. Betul nggak? Ya lebih enak kamu bisa naik kijang ke sana kemari, paling tidak lebih nyaman dari saya. Saya kemana-mana naik keledai, bayangkan saudara dengan keledai panas dan jalannya kalau naik turun begini apa enggak boyoknya pegel atau gimana ya. Nah ini saudara yang Tuhan lihat itu kebutuhan kita ya, Tuhan berikan yang memang diperlukan supaya apa, supaya kita bisa melayani dan memuliakan Dia ya. Karena itu mintalah apa saja, tapi apa saja dalam arti di sini adalah tentunya sesuai dengan kehendak Dia dan juga tentunya yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kita diminta untuk bersandar kepada Allah melalui doa. Dan kemudian memuliakan Allah melalui apa? Melalui buah-buah yang kita hasilkan. Kalau kamu berbuah lebat, maka Tuhan akan dipermuliakan. Dalam arti kita memuliakan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Melalui kehidupan kita yang menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Ya, seperti saya katakan tadi, bedanya kita berbuat baik. Kita melakukan apa yang baik bukan supaya kita diterima oleh Allah, supaya kita berkenan kepada Allah. Tapi kita melakukan perbuatan baik karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Sehingga itu menjadi buah
kehidupan kita. Sebagai penutup, kita ingat pengajaran Yesus tentang garam dan terang dunia. Saat dia berbicara tentang terang dunia, tentang terang ya, garam dan terang ya. Dalam Matius 5 ayat 16 ya disebutkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini panggilan bagi setiap kita. Untuk apa kita melakukan perbuatan baik? Karena apa? Kita sudah diterangi hati kita. Dan biarlah supaya sekarang terang yang ada di dalam hati dan hidup kita ini menerangi orang lain. Melalui apa? Perbuatan-perbuatan baik kita. Dan ingat, tujuan kita berbuat baik apa tadi? Supaya apa? Bapamu dipermuliakan. Jadi kita berbuat baik bukan supaya saya dipuji. Bukan supaya saya terkenal sosial dan sebagainya. Kalau perlu saya tidak dikenal, tidak apa. Tapi saya berbuat baik supaya apa? Bapa dipermuliakan. Dan ini yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Untuk bisa menjadi terang yang menerangi sekeliling kita, garam yang menggarami sekeliling kita. Sehingga kita dapat memuliakan Allah. Dan untuk kita dapat memuliakan Allah dan berbuah lebat tadi, kembali saudara, kepada apa yang dijelaskan oleh Yesus. Kita harus seperti ranting yang tetap terus ada di pokok anggur. Dan kita bisa memuliakan, menjadi berkat. Dan kita akan disebut murid-muridnya atau menjadi murid yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang hamba-Mu sudah beritakan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau terus mengingatkan kami melalui firman-Mu. Supaya kami hidup dekat dengan Engkau, hidup karib. Mempunyai hubungan yang dekat, intim dan karib dengan Engkau. Supaya kami hidup bersandar kepadamu Tuhan. Melalui doa-doa kami. Supaya kami hidup dituntun, dipimpin dan dibimbing oleh firman-Mu. Bahkan supaya kami dapat memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami yang berbuah dan menjadi berkat. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya lupa ya atas nama silakan Badan Pengurus Sinode. Ya, saya menyampaikan salam sejahtera kepada saudara semua. Doakan untuk Sinode GKT, nanti bulan Juli kita akan ada sidang sinode ya. Dan saat sidang sinode itu ada pemilihan pengurus ya, badan pengurus sinode yang baru ya. Doakan supaya Tuhan turut bekerja untuk yang terbaik bagi GKT. Ya, dalam waktu dekat ini nanti bulan Mei ada prasidang untuk majelis ya, diharapkan juga majelis juga hadir. Ya, saya berpikir-pikir memang sudah 2 tahun lebih ya. Karena COVID ya kita nggak banyak bertemu, tapi saya bersyukur karena akhirnya boleh bertemu dengan saudara-saudara, boleh datang walaupun di tempat yang sementara ini. Tapi setelah ini kita yakin Tuhan bekerja memberkati jemaat Kediri, GKT Kediri sehingga berbuah lebat ya, sehingga bisa tentunya pembangunan berjalan dengan lancar dan boleh ya berhasil di dalam kasih dan anugerahnya. Ya, Tuhan memberkati.